Ini sekarang adalah Yohanes 12 ayat 37 sampai 50. Minta maaf kalau ada yang mau masuk, tapi karena namanya aneh, jadi saya minta Ariel untuk tolak. Minta maaf ya, kalau itu saudara, keluarga saudara atau orang yang saudara undang, karena di situ ditulis tim secret ya. Menakutkan itu namanya. Jadi tidak diterima. Itu ini mau apa ya? Mau ibadah tapi kita tolak ya, nggak enak banget ya. Tapi namanya menakutkan sekali. Nggak tahu ya dari apa, ada yang kita undang atau apa. Minta maaf ya, sekali lagi minta maaf kalau kami tidak bisa terima. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk semua kasih sayang Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan dari tempat yang berbeda. Kami bersekutu bersama-sama kembali hari ini. Terima kasih Tuhan untuk begitu banyak hal indah yang Kau beri. Engkau lindungi kami setiap saat dan tidak meninggalkan kami. Engkau memberkati kami dengan limpah. Engkau menunjukkan bahwa Engkau berkuasa atas hidup kami. Ada begitu banyak kesalahan dalam hidup kami memang yang kami lakukan setiap hari, setiap saat bahkan, tetapi pengampunan Tuhan yang indah selalu melingkupi kami. Ada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan, bahkan dengan kesehatan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih karena kami tetap percaya kepadamu, karena kami tidak mungkin lepas darimu. Kami bersyukur hari ini kami sudah membaca dan mendengar pembacaan firman Tuhan, dan sekarang kami akan merenungkannya. Kami mohon kemurahan Tuhan untuk memberkati kami. Tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini tim secret ini kasihan sekali ini, dari jam berapa tadi? Kalau kita bisa hubungi, kita mau bilang dia tolong ganti nama. Takut ini kita namanya. Timnya menakutkan namanya. Ya apa boleh buat? Apa teman hamba Tuhan kah? Atau dari mana? Kalau saudara lihat di WA saya ada gambar rumah di hutan, di kaki gunung gitu. Kaki gunung atau pokoknya di hutan, di pinggir hutan itu. Itu sebenarnya gereja yang dilayani oleh Pendeta Hasan Mendaun pada waktu lalu di Bualo itu di Sumatera Sulawesi Barat. Jadi di sana dia ada itu. Jadi kalau saudara lihat di ini saya mengambil gambar itu karena dia mengirimkannya kepada saya. Dia tanya pada saya, Pak Sony, kira-kira orang-orang yang ada di Bualo ini masih bisa dilayani enggak? Saya tanya kenapa? Tidak ada hamba Tuhan di sana. Tidak ada hamba Tuhan di sana. Mereka punya tempat beribadah walaupun dari kayu-kayu yang saya lihat juga sudah lapuk. Tapi ada orang percaya di sana, saudara. Ada orang percaya yang berada di satu tempat yang dengan kuat menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Ada orang percaya yang dengan berserah diri sebegitu rupa tetap bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun tidak ada pelayan di sana. Mereka tetap setia. Sangat sulit menjadi orang setia pada saat ini, saudara. Tetapi menjadi orang-orang yang penakut sangat mudah pada saat ini. Ya. Sangat mudah. Apalagi yang kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 37, itu ada di ayat yang ke-42, 37 sampai 43 tentang bagaimana tanggapan orang terhadap apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan. Setiap orang punya tanggapan terhadap apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus buat. Setiap orang punya dalih. Setiap orang punya cara untuk membenarkan diri supaya menghibur dirinya. Supaya menghibur dirinya. Ini di sini kalau saudara lihat di pasal 12 ayat 37, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Sudah ada mujizat, kok nggak percaya, saudara? Padahal manusia itu kan suka sekali percaya kalau dia lihat langsung apa yang dilakukan.
Kalau cuman dikatakan kayaknya masih lewat saja. Ya kan? Masih belum begitu kuat itu kalau cuma dikatakan. Tapi ini Yesus sudah lakukan sesuatu. Lazarus sudah bangkit. Ya, kalau saudara lihat di situ Lazarus sudah bangkit. Sepanjang kitab Yohanes kalau saudara perhatikan begitu banyak hal luar biasa yang Yesus buat. Yang paling terakhir yang kita bahas di pasal 11 adalah 4 hari Lazarus mati dan Yesus bangkitkan. Bahkan Lazarus sudah jalan-jalan, sudah makan bersama-sama di rumah Simon, sudah melakukan banyak hal, tapi banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Sekalipun mereka sudah lihat apa yang Tuhan lakukan. Bukankah memang seperti itu manusia? Saya tidak mungkin percaya kalau saya tidak lihat. Saya mau percaya kalau saya lihat, gitu ya. Kalau saya lihat saya percaya, tapi ini mereka sudah lihat, kok nggak percaya juga. Bagaimana nih orang-orang ini? Aneh ya, orang-orang aneh. Tapi bagaimana ya kalau mau bilang aneh, sama kayak kita ya, mungkin ya sama ya. Kita sudah nikmati berkat Tuhan, Tuhan sudah berkati setiap waktu, sepanjang waktu lalu sudah, tapi hari ini kita masih pikir, apa benar ya? Apa benar ya? Tapi ini masa sulit, Pak. Tapi ini kan masa sulit, ini kan masa seperti ini. Apa benar ya? Mungkin kita tidak percaya, bukan. Kita apa ya? Kita tidak seperti orang di sini yang percaya Yesus lakukan. Tapi sebenarnya di dalam banyak hal kita sudah dikatakan dalam Alkitab. Sikap-sikap kita sudah dikatakan dalam Alkitab. Apa yang ada di hati kita sudah ada di Alkitab. Cuma memang seperti ini yang dikatakan berikut. Supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sudah dikatakan jauh sebelumnya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sudah dikatakan dari lama, sudahlah katakan lama. Tuhan mengasihi manusia. Tapi nanti ada manusia-manusia yang sudah menikmati berkat Tuhan, sudah lihat apa yang Tuhan lakukan, tetap saja tidak percaya. Tetap saja hidup di dalam ketidakpercayaan. Ini kasihan sekali ya orang kayak begini. Tapi orang itu adalah saya, orang itu adalah jemaat yang sedang ada di gereja ini, dan orang itu adalah saudara. Bukan? Maaf kalau bukan saudara. Tapi itu adalah saya. Ya, itu sudah menikmati begitu banyak, kita sudah lihat apa yang Tuhan lakukan. Tetapi Alkitab juga katakan, Tuhan, ya, coba kalau kita, oh Tuhan sudah berkati saya limpah, Tuhan berkati, tapi kan, gitu ya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Siapa Tuhan? Kepada siapa? Bagaimana Tuhan? Tapi Tuhan sudah katakan itu. Saudara perhatikan, orang Israel berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam PA saya katakan, mereka jalan dari Mesir ke Kanaan. Bersama-sama dengan Tuhan. Apakah hidup mereka menderita? Harusnya tidak. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukankah mereka selalu mengeluh? Padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan. Apakah mereka menderita? Harusnya tidak. Tapi apakah mereka mengeluh? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Lazarus sudah bangkit. Hal yang paling sulit. Yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Dilakukan oleh Tuhan. 4 hari dia mati. Lazarus mati dan Tuhan bangkitkan. Banyak orang yang menolak Yesus. Tapi ada juga orang yang datang. Saya katakan minggu lalu. Orang Yunani datang pada Tuhan. Tuhan bilang, aku akan menarik semua orang datang padaku. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Kok seolah-olah Tuhan Yesus kalah ya? Kan dia bilang dia akan menarik semua orang datang padaku. Kenapa ada orang tidak percaya? Kenapa? Kasihan sekali ya. Tuhan akan tarik semua orang datang padanya. Tapi kenapa ada orang tidak percaya? Saya pikir mereka takut rugi. Saya pikir. Tapi mungkin juga bukan takut rugi. Tapi memang ada orang yang seperti itu. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Rasakan apa yang Tuhan lakukan. Nikmati apa yang Tuhan lakukan. Tapi Tuhan, Ia membutakan mata dan mendegilkan hati mereka.
supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ketika ada orang tidak percaya pada Tuhan, Tuhan sudah katakan sebelumnya, aku datang untuk menarik semua orang datang padaku. Tapi ketika ada orang tidak percaya, Tuhan akan butakan. Kalau engkau sudah menikmati berkat Tuhan, tapi engkau masih mengeluh juga, Tuhan ambil. Dari mana ayatnya? Nih. Jadi nggak boleh mengeluh? Enggak. Boleh, saudara. Ya kan? Kenapa boleh? Nah, itulah saya. Itulah kita, kan? Ya kan? Susah sekali. Bagaimana hidup nggak mau mengeluh? Coba. Saudara ada resep nggak? Coba tolong bantu. Supaya khotbah ini lebih enak, kira-kira saudara punya resep nggak? Bagaimana hidup tidak mengeluh? Bagaimana hidup tetap jalan lurus? Begitu. Ada nggak ya kira-kira ya? Kalau ada saudara, Tuhan nggak tulis lagi nih ayat ini. Ya. Kenapa? Tuhan bukan tidak mau orang selamat, tapi dia tulis kembali. Dia nyatakan lagi nubuat pada zaman Yesaya itu. Dia katakan lagi supaya ingat, jangan seperti itu. Jangan seperti orang-orang yang tidak percaya itu. Karena aku akan butakan hati mata mereka. Aku akan debilkan hati mereka. Sehingga tidak akan ada lagi saat bagimu untuk balik pada Tuhan. Bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali kata-kata Tuhan di sini. Bahaya sekali kalau Tuhan bilang, aku akan menarik semua orang datang padaku. Akulah kebangkitan dan hidup. Aku mati bagimu untuk menyelamatkanmu. Tapi engkau menolak itu, kelar. Nggak punya siapa-siapa lagi. Iya, tapi susah sekali dia berubah. Nah, itu saya, itu kita. Nanti kita lihat ke bawahnya. Ketika ada orang yang mendegilkan hati, ketika ada orang yang keras hati, saya akan bilang begini, Pak Yanto, Pak Agung, biarin aja dia. Pak Yudi, para penatua, biarin aja mereka. Ngapain juga? Tuhan sudah keraskan hatinya. Ya kan? Kebaskan debu dari kaki kita. Biar saja dia binasa. Kenapa lagi kita mau urus orang kok nggak mau? Ya kan? Ini loh ayatnya. Orang kok nggak mau? Biar aja. Ya kalau dia datang, kalau dia mau melayani sama-sama oke, kalau dia mau percaya Yesus oke, kalau dia mau hidup untuk Tuhan oke, kalau tidak kan kita tidak rugi. Biarin aja. Apalagi ada doktrin begini. Tuhan memilih orang untuk selamat dan Tuhan menghukum orang. Ada doktrin itu kan. Tuhan memilih orang selamat dan Tuhan memilih juga, Tuhan menentukan juga orang untuk binasa. Ya sudah, memang mereka itu yang ditentukan untuk binasa. Syukur kita bukan penganut doktrin itu ya. Kita bukan penganut doktrin itu.